Sharing session BPJS Ketenagakerjaan dengan tema Kerja Keras Bebas Cemas oleh Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan, Kacap Yogyakarta BPJS Ketenagakerjaan dan Kadis Naker Kulon Progo dengan moderator Bapak Taufik Nurrohman. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini acara sharing session tentang kerja keras bebas cemas. Saya akan memanggil orang-orang hebat untuk bisa maju ke depan. Yang pertama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo, Bapak Dr. Nur Wahyudi. Monggo Pak Nur, Pinara. Yang kedua, Ibu kami, Ibu Deputi Direktur Wilayah Jateng dan DIY, Ibu Cahyaning Indriasari. Ibu, waktu dan tempat, kami persilakan Bu. Yang ketiga, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, Bapak Teguh Wiono. Kita berikan aplaus ini. Monggo. Harusnya tadi untuk Pak PJ, tapi Pak PJ ini kok kosong jadinya di sini. Saya nggak ada temennya ini. Oh, saya duduk sini ya Bu. Pak Amin, monggo. Oh betul dari Pak Bambang ya mau iki mau aku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin. Bersama saya nanti 1 jam yang akan mendatang, saya akan memandu sharing session yang diberangkatkan BPJS Ketenagakerjaan dengan tema ini, mengusung tema kerja keras bebas cemas. Apa yang sudah disampaikan Pak Bupati tadi akan kita obrolkan di sini. Mungkin biar Bapak-bapak Ibu di sini biar mengetahui apa sih kerja keras bebas cemas. Untuk sharing session kali ini saya akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Naneng, Bu Cahyaning, biasa Ibu Naneng, Pak Teguh dan Pak Nur Wahyudi. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bu Naneng, sehat Bu Naneng? Tadi perjalanan dari Semarang langsung digas ke sini ya Bu ya. Saya akan sedikit bertanya dengan Bu Naneng ini. Langsung aja pada topik sharing session malam hari ini. Saya yakin pastinya masih banyak Bapak-bapak Ibu di sini yang masih bingung ini. Apa sih BPJS Ketenagakerjaan itu? Kadang-kadang teman-teman di sini, Bapak-bapak Ibu di sini masih ada kebingungan. Perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin Bu Naneng bisa memberikan jawaban Bu Naneng terkait itu biar teman-teman Bapak-bapak Ibu di sini paham tentang itu. Saya yakin juga masih ada kebingungan terkait dengan perbedaan BPJS ini. Monggo Bu Naneng. Oke, matur nuwun Pak Taufik. Sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu. Tapi jangan diteruskan, nggak bisa ya. Nggak bisa diteruskan lagi. Oke, bahasa Indonesia aja Bu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pernah dengar ya nama BPJS Ketenagakerjaan ya. Mungkin yang sudah dikenal di masyarakat itu adalah BPJS Kesehatan. Nah, di Indonesia itu ada dua BPJS, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan itu dulu namanya adalah PT Jamsostek Persero. Kalau BPJS Kesehatan itu dulu PT Askes namanya. Nah, dua BPJS ini sama-sama badan hukum publik yang ada di bawah Presiden dan punya tugas yang berbeda. Kalau BPJS Kesehatan ini membantu pemerintah untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Jadi yang menjadi peserta BPJS Kesehatan itu adalah seluruh anggota keluarga. Makanya kalau daftar harus 1 KK. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan ini perlindungan untuk pekerja. Jadi kalau misalnya dalam satu rumah tangga yang bekerja itu bapak ya, bapak saja atau suami berarti bapak aja yang wajib menjadi peserta. Kalau ibu yang bekerja berarti ibu yang wajib. Kalau dua-duanya bapak dan ibu bekerja, bapak dan ibu yang wajib menjadi peserta. Jadi walaupun yang jadi peserta hanya bapak saja atau ibu saja, tapi perlindungannya ini selain untuk yang bekerja juga untuk keluarga. Itu Pak Taufik. Gitu Bu Naneng. Jadi BPJS Kesehatan itu hanya khusus untuk pekerja ya Bu ya. Terkait dengan pekerja Bu Naneng.
Kan yang BPJS Kerjaan itu tidak hanya yang kerja di kantor atau pabrik, Bu Naneng ya. Mungkin ada lagi nggak Bu Naneng selain pekerja pabrik dan kantoran itu yang bisa daftar BPJS Kerjaan, Bu Naneng? Pekerja itu bekerja mencari nafkah. Jadi mempunyai aktivitas ekonomi, bisa menghasilkan barang atau jasa ya. Dan tidak harus yang menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan itu memang yang utama yang bekerja di kantor itu pasti wajib. Yeah. Tetapi banyak di antara kita masyarakat itu yang punya pekerjaan sendiri, informal di rumah ya. Ada yang petani, ada yang nelayan, penderes tadi ya, kemudian pedagang, tukang ojek dan sebagainya. Seperti Bapak Ibu seniman ini ya, yang ada di belakang saya, Mas-mas dan Bapak. Nah, Bapak-bapak ini menuju ke sini, ini juga dalam rangka bekerja, leres nih Pak. Nah, ini juga ada resiko. Jadi perjalanan dari rumah ke sini, saya tadi dari Semarang ke hotel, dari hotel ke sini jalannya padat sekali. Nah itu ada resiko di jalan. Nah itu kalau di BPJS Tenagakerjaan itu dilindungi Pak Taufik. Jadi bukan hanya yang bekerja di kantor, tapi pekerjaan yang dilakukan sendiri atau yang untuk wirausaha dan sebagainya itu juga wajib dilindungi BPJS Tenagakerjaan. Jadi termasuk Pak Dalang ya Bu ya, semua seniman-seniman ya Bu ya? Masuk ya. Tadi udah didaftarkan belum ya nih Pak Dalang? Sampun kayaknya Bu, tadi kan sudah diserahkan juga ke sini kayaknya tadi bersama krunya. Saya pengen tanya Pak Teguh ini terkait dengan ini Pak. Jadi BPJS Tenagakerjaan kan melindungi pekerja tanpa terkecuali ya Pak ya? Tanpa terkecuali ya Pak ya? Ya. Setuju nggak Bapak ya? Tanpa terkecuali. Ini wajib hukumnya. Saya mau tanya Pak Teguh ini tentang apa ya? Sebenarnya dilindungi BPJS Kerjaan itu apa aja sih Pak yang dilindungi? Program-programnya apa aja sih untuk bapak-bapak seniman kayak gini atau mungkin Pak Dalang itu apa aja Pak? Matur nuwun Pak Taufik. Jadi Biar Bapak tahu Ibu seperti seniman tadi ya. Bapak Ibu ini berangkat dari rumah ke sini. Resiko tadi udah disampaikan Bu Naneng, di jalan raya itu kan penuh. Ada kemacetan, ada yang tergesa-gesa berangkatnya sehingga kita hati-hati. Bisa jadi kalau orang lain tidak hati-hati juga bisa celaka. Nah, saat kejadian Bapak Ibu mulai berangkat dari rumah sampai tempat sini tadi itu diberikan perlindungan jaminan sosial tenagakerjaan. Jadi mulai dari berangkat dari rumah sampai tempat kerja, melaksanakan aktivitas di sini sampai pulang besok pagi. Itu untuk jaminan kecelakaan dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengobatannya sampai sembuh kalau terjadi risiko kecelakaan. Saat dirawat di rumah sakit, jumlah hari yang ditinggalkan diganti penghasilan yang hilang tersebut oleh BPJS Ketenagakerjaan. Enak enggak Mas? Enggak enak wong celaka. Tapi yang penting Tapi paling tidak itu penghasilan yang hilang tadi sudah ada yang ganti. Ya. Ibaratnya itu dapur tetap ngebul lah gitu, ya. Apalagi tadi perawatannya sampai sembuh gitu. Kemudian yang kedua adalah kematian. Nah, kecelakaan tadi bisa menimbulkan kematian juga. Ya, pasti nggak ada yang mau. Tapi kalau sudah takdir kita nggak bisa mengelak. Ya, santunannya adalah 48 kali upah yang dilaporkan. 48. Ini ulang tahunnya yang ke-45 ya. Ditambah 3 jadi 48 kali. 48 kali ditambah berikan bantuan beasiswa untuk anaknya, untuk 2 orang anak dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, monggo. Ini bapak-bapak Nayogo ini ya, sudah Pak semua tadi, Pak. ya. Sudah terima kartu tadi Pak. Yang belum terdaftar karena kemarin Pak Dalang udah daftarkan kemarin ya. Iya, udah terima kartu. Semoga ini memberikan ketenangan dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya. Kemudian jaminan kematian sendiri yang disebabkan di luar hubungan kerja tadi santunannya 42 juta Pak Taufik. Ya Bapak Ibu, 42 juta. Seperti tadi disampaikan tadi ada pekerja padat karya meninggal dunia di luar hubungan kerja dapat santunan 42 juta. Kemudian tadi juga tenaga pendidik PAUD juga meninggal dunia karena sakit
diberikan santunan 42 juta. Kalau tadi kematian sudah 3 tahun ya menjadi peserta, meninggal dunia, maka anaknya diberikan bantuan juga beasiswa dari TK sampai perguruan tinggi. Nah ini yang paling istimewa lagi, bahwa kalau anaknya masih bayi ya itu ditunggu sampai usia sekolah. Beasiswanya dibayarkan nantinya. Jadi ditunggu ya Pak ya? Iya ditunggu. Dinteni bahasanya, sampai TK lagi didaftarkan. Iya. Biari kasih beasiswa. Iya, dengan catatan harus sekolah. Sekolah ya? Iya, sekolah. Harus sekolah. Kalau nggak sekolah nggak dapat beasiswa ya Pak ya? Kemudian program yang ketiga tadi jaminan hari tua. Hari tua itu sifatnya tabungan Bapak Ibu. Kalau kita nabung di BPJS Ketenagakerjaan, pengembangannya lebih tinggi daripada kita menabung sendiri di ya gitu. Tidak ada potongan, biaya administrasi juga nggak ada. Ya. Kemudian juga jaminan pensiun. Nah, pensiun seperti halnya ASN. Setiap bulan bisa menerima pensiun. Nah, kalau ikut jaminan pensiun, kalau nggak ikut ya nggak bisa. Ya itu gitu. Tapi berarti seniman kayak gini bisa ikut jaminan pensiun Pak? Kalau secara mandiri saat ini pemerintah belum bisa ya Pak ya? Oh iya. Bisanya bisa, 3 Mas. program, yaitu kecelakaan kerja, kematian dan hari tua. Oh, kalau Paling tabungan tidak, masih boleh, tabungan hari tua kan disiapkan dari sekarang kan bisa nanti. Nggih. Matur Pak Teguh. Nggih. Berarti memang manfaat BPJS Ketenagakerjaan itu sangat luar biasa nggih Bapak-bapak Ibu-ibu nggih.